Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di sini pada frekuensi 91,3 FM Radio Gelora Sanggam. Nah, pemirsa dan pendengar Radio Gelora Sanggam, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan edisi yang spesial menyambut hari jadi Kabupaten Balangan yang ke-23. Kalau selama ini kita mendengar narasi-narasi naratif yang formal versi sejarah yang dibikin oleh pemerintahan Kabupaten Balangan dengan bahasa yang kaku dan proses yang formal menuju terbentuknya Kabupaten Balangan, maka hari ini kita akan mendengar secara langsung melalui mulut salah seorang pelaku langsung yang terlibat dalam proses berdirinya Kabupaten Balangan, yang saat itu beliau masih berusia muda seperti kita. Nah, selain nanti kita menghadirkan beliau, juga kita akan menghadirkan narasumber lainnya, yaitu yang lintas generasi. Tapi saat ini kita akan berbincang dulu dengan peran pemuda pada saat penuntutan Kabupaten Balangan saat itu. Selamat siang Pak Rahmadi Yusni. Iya, selamat siang Pak Yudi. Siap. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bapak ini sudah memasuki usia 50-an ya Pak? Ya. Saat ini. Ya, 50 plus. Tapi masih terlihat energik nih. Yang penting terlihat energik, sehat gitu. Bahkan saya sudah bekerja, saat itu saya sudah jadi PNS. Oh, sejak tahun berapa Pak jadi PNS Pak? Saya menjadi PNS itu diangkat tahun 1995. Ya. Berarti masih waktu Amuntai ya? Betul, HSU. masih jadi HSO. Berarti Bapak ini aslinya orang HSU ya? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena lahir Paringin, Paringin, ya itu, iya betul. Baru dari 2003 jadi orang Balangan kan? Betul. Oh, jadi 2005 itu penugasannya langsung di Paringin ya Pak? Saya kebetulan diangkat pertama ya, sudah alhamdulillah di kantor camat Paringin. 1995 langsung ditempatkan di Paringin. Cuma ambil gaji ke Amuntai saat itu. Oh, gajinya masih lewat Wesel ya? Nah, karena kantor pusatnya di Amuntai, jadi sekali-sekali sebulan sekali rapat ke Amuntai saat itu. Masih cash sih Pak ya? Ya, cash. Kalau tapi ada juga yang Wesel, dulu tuh Wesel ya? Lewat kantor pos. Saya tidak tahu itu. Kalau saya belum. Oh iya. Kami langsung. Nah, berdasarkan catatan saya nih Pak, Bapak ini termasuk dalam panitia penuntutan Kabupaten Balangan dari generasi mudanya ya Pak ya? Betul. Generasi muda yang saat itu kalau tidak salah ada namanya Himpunan Pemuda Balangan Pak ya? Betul. Dan Pak Rahmadi Yusni adalah sebagai ketuanya. Betul. Nah, boleh diceritakan Pak peran dari Himpunan Pemuda Balangan dalam proses penuntutan Kabupaten Balangan itu sendiri? Oh ya, bahwa Himpunan Pemuda HPB namanya dulu, Himpunan Pemuda Balangan, betul. Itu merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang pendukung utama dalam rangka menuntut Kabupaten Balangan. Himpunan Pemuda Kabupaten Balangan, itu belum Kabupaten, Himpunan Pemuda Balangan namanya HPB, itu memiliki struktur sampai ke kecamatan. Di setiap kecamatan ada juga Himpunan Pemuda Balangan, ada ketuanya, ada sekretaris, ada yang lain-lain. Begitu juga di pusatnya di Paringin saat itu. Nah, kebetulan kita menjadi ketua pusatnya, umumnya. Dan Himpunan Pemuda Balangan tadi pernah melakukan apel besar. Namanya dulu apel besar di lapangan massa Sura, melakukan pernyataan sikap
mendukung berdirinya Kabupaten Balangan. Apel ini dihadiri oleh seluruh unsur pemuda di Kecamatan Balangan yang menjadi anggota Habibie tadi menyatakan sikap seperti itu. Itu kira-kira berapa orangnya, Pak? Ribuan sampai? Saya lupa sih, yang jelas banyak lah ya. Banyak waktu itu belum 8 kecamatan, masih 6 kecamatan. Jadi minus Paringan Selatan dan Tebing Tinggi, Pak ya? Betul. Kemudian pas saat apel saat apel di sana membuat pernyataan sikap yang ditulis waktu itu di wartawan Bipos ya, Pak Hikal dulu. Saya ingat dulu Pak Hikal. Saya dengar Pak Hikal sudah kerja di PNS, sekarang di Baraba ya. Dia yang menulis menceritakan atau memberitakan saat apel tersebut bahwa Himpunan Pemuda Balangan bertekad dan mendukung berdirinya Kabupaten Balangan. Di dalam struktur PPKB sendiri, Pak, HPB ini apakah termasuk dalam bagiannya atau berbeda lagi, Pak? Orang-orang anggota HPB dimasukkan dalam PPKB atau misalkan PPKB ini secara organisasi itu masuk dalam PPKB? Ya. Jadi PPKB mungkin semua sering mendengar yang namanya PPKB ya. Iya. Saat itu PPKB itu kepanjangan dari Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan. Terdiri dari tokoh-tokoh senior-senior yang tua sampai yang muda. Nah, di antara yang muda-muda tadi, orang-orang yang termasuk di kepanitiaan Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan, ia juga sebenarnya menjadi HPB. HPB iya. Karena HPB ini kan kumpulan orang muda. Kalau di PPKB-nya ini lintas generasi. Iya. Ada yang senior, tokoh. Nah, kalau kita kan saat itu karena juga saat itu masih muda lah dia, kan 30-an lah ya. Jadi memang tetap berkiprah di panitian itu sebagai PPKB, tetapi juga sebagai orang muda kita tergabung melalui yang namanya Himpunan Pemuda Balangan. Nah, selain itu Pak, dukungan dari HPB sendiri pergerakannya seperti apa Pak saat itu Pak? Jadi gini, karena orang-orang HPB itu juga menjadi anggota PPKB, cuman kebanyakan kayak kami dulu kalau kami dulu ada di mana kalau kegiatan kadang-kadang setiap insidental itu ada di bidang kehumasan. Jadi mulai masang spanduk, membuat narasi-narasi dukungan Kabupaten Balangan itu HPB atau dulu menyebarluaskannya tuh beda dengan sekarang kan, cuman search. Dulu pakai istilah sekarang tuh konten mungkin Pak ya? Ya konten. Kalau dulu penyebarannya pakai corong mic tuh apa? Keliling-keliling. Toa. Ya, keliling-keliling. Nah, seperti itu. Ya, yang pakai mobil pickup biasanya tuh ya. Kayak orang bebintaan. Biasanya kalau ada konser betul. dangdutan itu kan diumumkan. Zaman itu sedikit agak menyimpang. Kalau ada film tuh keliling-keliling kalau malam ini akan ada film seperti itu. Pakai itu Pak ya. Ya, seperti itu. Narasinya seperti apa Pak? Tergantung kejadiannya. Karena ada beberapa ya. Yang paling saya ingat itu ada pernah kejadian tim penilai Kabupaten Balangan, tim otonomi daerah itu akan datang ke Balangan dari pusat dan gubernur. Nah, kita saat itu membuat narasi-narasi yang kita bikin selebaran kayak dulu kan komik ya seperti itu. Nah, seperti itu seolah ada diskusi. Saya masih punya contoh itu. Dulu ditulis itu almarhum Eri. Nah, sedikit kami ceritakan orang-orang muda yang saat itu ya alhamdulillah sekarang rata-rata teman-teman kita udah jadi pejabat lah ya. Dulu Eri meninggal dia kan, kakaknya Ruli itu kan. Iya. Eshar Supriyadi pensiun baru aja camat. Ardi yang teman-teman saya Ardi sekarang baru aja camat Halong. Ya. Nah itu aktivis betul. Kami satu kelompok ini betul-betul aktif di situ.
seperti itulah, bintangnya hampir di situ kan. Memang ada juga Pak Biji, Pak Haryani terlibat juga, yang seusia kami saat itu memang semua terlibat. Hasan, Husin, kan Hasan Husin, semua bergerak di situ. Yang sedikit di atas kami itu Pak Hipni. Saat itu beliau masih kepala SMA. Pada waktunya setelah jadi, beliau kan jadi ketua KPU kan. Ketua KPU pertama Pak Hipni. Pak Hipni Effendi. Itu iya ketua KPU pertama. Oh iya. Seperti itu. Nah, kemudian Pak, boleh sedikit diceritakan nih bagaimana kemudian HPB ini berperan dalam pengadministrasian atau mengawal terjadinya proses pengantaran berkas ke Amuntai provinsi dan jadi begini, sebelum kami menuntut berkas tuh waktu itu belum terbentuk yang namanya HPB, belum rasanya, belum. Nah, dulu orang-orang muda di tahun 1909 tuh saat itu transisi ya antara DPRD yang lama dengan yang baru. Nah, saat itu diminta sesegeranya untuk menuntut kabupaten minta data. Transisi antara pelarian. Jadi saat itu kita diminta waktu sekitar 1 minggu. Nah, jadi oleh almarhum ketua umum waktu itu Pak Haji Sahrani Aeng minta kepada orang-orang muda cari data. Potensi apa, data-data yang terkait untuk dukungan Kabupaten Balangan. Untuk mencari data itu tidak seperti sekarang. Semua tersedia, tinggal share, buka, diklik data. Itu harus ke kecamatan. Nah, lalu kami saat itu orang-orang muda mau bagi tugas. Berbagi tugas ada di misalnya 6 kecamatan. Nah, kecamatan berbagi. Nah, saat itu memang kami base camp-nya untuk membuat data itu dulu di tempat Pak Syukur. Base camp dulu di tempat Pak Syukur. Nah, hampir 2 hari 2 malam tuh membuat data. Itu ada Hasan, ada Pak Rian, ada Aryani, kita sendiri, Pak Amin, Icai, Ardi, Eri. Pokoknya om-om muda saat Husin. Masih hafal ya? Hah? Masih hafal ya? Masih hafal kita. Masih alhamdulillah masih hidup. Karena ya. Pelaku Jadi kita membuat data di situ. Siang malam, pokoknya deadline-nya sebelum berganti anggota DPR perusahaan ini harus disampaikan. Seperti itu. Bahkan kalau tidak salah mengantar itu mobil kita loh. Dan itu Kak Muntai gitu. Iya. Seperti itu. Oh, berarti ini HPB ini juga berperan dalam pengumpulan data, Pak ya? Pengumpulan sebenarnya data lapangan ya? Boleh dikatakan tidak dalam kapasitas, tapi memang kapasitas kami saat itu memang PPKB. Iya, maksudnya yang peran dari HPB juga di situ kan? Oh iya, betul. Para pemuda lah. Pemuda saat itu. Para pemuda yang berperan dalam penuntutan. Betul. Untuk di PPKB sendiri, jabatan Bapak saat itu sebagai apa, Pak? Jadi PPKB itu kan sangat dinamis ya pengurusan, situasional lah. Saat itu kalau tidak salah ya, saya itu di sekretaris. Ada ketua umum Pak Haji Sahrani ada sekretaris umum Pak Idam Halid, ada bendahara. Nah, sekretaris umum lagi ada lagi namanya sekretaris, pembantu sekretaris lah. Nah, mungkin saya di sekretaris 5. DSK itu sekretaris 5. Nah, di kan struktur organisasi PPKB ini dia sama ya. Pertama dia PPKB pusat. PPKB pusat itu artinya kedudukannya di Paringin. Oh iya. PPKB kecamatan, kedudukannya di kecamatan, anggotanya teman-teman yang ada di kecamatan. Nah, kalau di kecamatan ketuanya misalnya di Lampihong kalau tidak salah Pak Idris, Pak Idris, terus Pak Ruspandi almarhum, di Juwai, di Halong ada semua jadi ketua. Jadi ketika biasanya rapat ya, panggil rapat. Nah, mereka itu perwakilan datang tuh. Rapat bertempat di sekarang kantor DPP MTSP. Itu panjang sejarahnya kantor DPP MTSP. Pertama itu kan rumah camat dulu. Setelah rumah camat, kalau pertama lagi saya kurang tahu ya. Pertama sekali rumah camat. Pertama kali tahun 70-an 60-an tuh rumah camat, terus berubah menjadi kantor namanya Tubub, pembantu bupati. Setelah itu menjadi kantor PPKB.
Sekarang beberapa kali proses menjadi sejarahnya panjang itu kantor itu. Dan ini katanya mau digusur ya, mau dialihfungsikan ya, jadi ruang terbuka hijau. Kalau nggak salah. Oh iya. Memang bagian dari konsekuensi daripada pembangunan dan penataan kota kan. Iya. Nah kemudian Pak, berdasarkan catatan yang pernah saya baca, itu ada beberapa kali atau lebih tepatnya itu ada beberapa orang yang menginterupsi kan nama-nama PPKB ini ada di Tugu itu kan Pak ya? Betul. Di Tugu yang di Paringin Kota. Nah, ada beberapa orang yang menginterupsi mengklaim sebagai dia termasuk PPKB, tapi kenapa namanya tidak masuk dalam situ? Nah, itu gimana Pak? Ini kan bermacam-macam versi ya. Sesungguhnya begini, penuntutan Kabupaten Balangan tuh diinginkan oleh semua orang. Semua orang Balangan lah intinya kan. Tetapi secara formal diwadahkan yang namanya PPKB, Panitia Pemutusan Balangan, yang secara resminya ada tertulis lah ya SK-nya itu. Memang ada kawan-kawan yang saya lihat juga tertulis di SK, tetapi di nama itu tidak ada. Kita melihatlah seperti ini ya. Kalau boleh seperti ini ya. Kita analogikan saja. Nah, suatu saat kan PPKB itu saya sedikit putar sedikit ya. Bahwa PPKB Panitia Pembutuhan Balangan itu ada 3 kali loh tuntutannya. 3 kali menuntut Kabupaten Balangan. Tuntutan pertama itu dilakukan oleh para sepuh kita lagi. Itu tahun 1963. Sepuh lagi kan. Nah, tidak berhasil. Lalu dilakukan lagi tahun 1968 kalau tidak salah. Tidak berhasil juga. Setelah itu senyap, tidak ada lagi aktivitas. Bahkan makanya dulu kan ada Balangan tuh menjadi pembantu bupati, kantor pembantu bupati. Ya mungkin strategi politik juga mungkin supaya jangan nuntut lagi mungkin supaya bertahan aja. Nah, namun ketika pergantian pemerintahan Orde Baru dulu 98 berubah, lalu ada Undang-Undang Otonomi Daerah pertama kali yang membuka luas untuk menuntut kabupaten. Kemudian ada reformasi juga Pak ya? Ada reformasi. Disitulah kita bergerak, kesempatan itu bergerak oleh para tokoh ini diadakan musyawarah. Nah, baru ingat saya, diadakanlah bulan Mei 1999. Kalau istilah kami namanya musyawarah besar. Musyawarah besar masyarakat Balangan PPKB untuk menuntut Kabupaten Balangan. Itu tempatnya di SKB. Dulu kantor yang paling bisa mumpuni untuk rapat cuma satu-satunya Balangan SKB. Nggak ada kantor lain yang bisa. Karena kan levelnya kecamatan dulu. Fasilitas belum ada. Nah, tanggal kalau tidak salah bulan Mei 1999 rapatlah di sana, diadakanlah, diputuskan, dibentuk kepanitiaan. Ya tadi namanya dibentuk lagi PPKB. Sehingga itu kami anggap periode ketiga. Periode ketiga inilah yang membuat Kabupaten Balangan berhasil masih periode ini. Nah, kenapa? Karena tahun 1999 kan terbentuknya Kabupaten 2023. Nah, 2003 salah. 2003 berarti berapa tahun tuh? 4 tahun. 99, 2000, 2001, 2022, 2023. 4 tahun ya? 4 tahun. Nah, inilah terjadi dinamika. Dinamika ini ceritanya kalau yang pelaku sejarah pasti paham betul ini. Pasti paham betul. Nah, di dalam dinamika inilah kan perjalanannya masa-masa sudah mulai penafsiran kan. Jalannya itu kan penuh intrik. Terus terang aja penuh intrik. Intrik itu bukan di kami, karena isu kalau sekarang kan cukup melalui SMS bisa jadi isu hoax dan sebagainya. Nah, ada yang hoax katakanlah dulu enggak ada hoax. Dari mulut ke mulut. Bahwa mengatakan bahwa gerakan ini sebenarnya hanya omong kosong. Bukan omong kosong, hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menggolkan tertentu, bukan untuk mendukung Kabupaten Balangan. Dipolitisir gitu Pak. Ada seperti itu. Nah, mungkin di antara kami ini ada yang termakan isu itu, mungkin. Sehingga sikapnya
Agak berubah. Ya? Agak berubah. Nah, kalau istilah kita tadi kan 4 tahun. Kita analogikan lagi, misalnya kita masuk dalam sebuah bis besar, bis mau ke Banjarmasin, sama-sama berangkat tujuan yang sama, nanti kita sama-sama berangkat dari sini harus turun sama-sama sampai Banjarmasin ya. Oke, deh. Kan gitu nih analogi. Lalu di tengah jalan mungkin melihat supir ugal-ugalan menurut dia. Apa ceritanya? Aku udah mau daripada ini aku turun. Misalnya turunlah di Barabai. Pertanyaannya, apa dia masuk sampai ke Banjar tadi? Kan gitu nih analogi aja. Tentu dia tidak masuk lagi kan? Kalau niat awal oke lah. Masuk dia. Tetapi kan karena melihat si supir, tidak sampai selesai. Analogi tidak melihat si supir tadi menurut ini mau bahaya nih. Kok nyara nyetir begini kan gitu. Jangan-jangan hanya nanti kita diterjunkan ke jurang gitu ya. Seperti itu. Itu persepsi saya, sudut pandang kami seperti itu. Memang. Sehingga ada orang-orang yang mungkin tidak oleh tua-tua nih sebenarnya ada secara SK ada kok. Secara SK ada. Tidak bisa dipungkiri, ada SK secara SK. Tetapi SK di dalam di 1999 ya. Kita ambil contoh tadi. Masukkan dalam perjalanan. Aku keluarlah aja. Misalnya kan, saya mau keluar ya. Walaupun tidak tersurat lah ya. Tidak menurut analoginya menurut saya seperti itu. Analogi ya. Ini sudut pandang saya menafsirkan. Bisa jadi berbeda dengan kawan-kawan yang lain cara menafsirkan kejadian-kejadian yang Bapak tanyakan kenapa orang ini. Menurut saya seperti itu sih. Tapi dalam prosesnya Pak, orang-orang yang memilih turun di Barabai tadi, dalam analogi tadi ya, orang-orang memilih turun sebelum proses selesai itu tuh dalam prosesnya apakah mereka juga kemudian mendukung atau malah membelot? Enggak, dia tidak membelot. Dia tidak membelot. Hanya saja sudah tidak masuk lagi dalam gerbong lah istilahnya. Berarti cuma bersikap pesimis kok ya? Ya, seperti itu aja lagi kan. Istilahnya itu tidak beda jalan. Beda jalan aja gitu loh dalam mensikapi ini. Karena saat itu terus terang aja Pak Yudi ya. Mungkin terutama kami yang sangat merasakannya. Dulu ada tempat kumpul anak muda atau masyarakat, ada namanya warung Haji Imut. Haji Imut tuh persis warungnya di depan Abdullah S. Lewan. Sekarang Abdullah S. Lewan tuh kan dulu gedung DPR pertama di situ. Nah, gedung DPR pertama. Sekarang kan gedungnya mungkin pernah lihat. Kalau kami mengistilahkan, kalau kami ini fanatik buta lah terus terang saat itu. Kami yang sampai akhir mengawal ya. Ardi, Icai, Eri dan saya sebut tadi mengawal ya. Jadi tahu persis. Misalnya kami ini mengomong berbicara tentang Kabupaten Balangan, dari 10 orang yang ini aku pikir bisa cuma 4 atau 5 orang aja, sisanya nggak dukung. Dalam pengertian dia pesimis, termakan hoax tadi, termakan hoax. Bahkan bahasanya nih, ini masih dalam sejarah kan gitu kan, sejarah yang sebenarnya di balik layar, tapi ini cerita ini masif di kalangan kami dan masih ada itu. Ngajak taruhan menjadi untung, bahkan menjadi ini kalau jadi bahasa Banjarnya ya semacam intinya nggak bakalan jadilah gitu kan, seperti itu. Padahal kami dari sudut kami seandainya tidak sepakat pun kenapa tidak kan? Nah, waktu itu kami jangan mengeluarkan narasi yang negatif lah kan? Saya mohon maaf ya kalau ngomong ini bagian dari yang jarang terungkap, apalagi dalam buku sejarah nggak pernah. Gak pernah terungkap, tapi inilah real. Ini mungkin perlu ditindaklanjuti lah. Inilah kalau di balik layar, di balik layar tuntutan Kabupaten Balangan tidak tersurat dalam pengertian yang di buku. Kalau di balik, sayang sekali ya, seandainya nanti kalau ada penulisan sejarah lagi, tanyakan saja kepada Pak Usup. Pak Usup itu luar biasa. Pak Usup, kenal Pak Usup ya? Kenal. Sekarang beliau masih ketua PPKI Pak Jaina. Kenal banget itu. Tahu persis sejarahnya. Kemudian yang sepuh lagi Pak Usinaparin, Pak Arsad. Nah, tentu kalau dengan sepuh-sepuh tadi, kalau kita menanyakan sejarahnya, tentu dengan sudut pandang mereka. Kalau kami dari sudut anak muda yang sering di lapangan. Jadi dinamikanya ada semacam intrik-intrik. Nanti boleh kalau memang
Suatu saat mau hadirkan Pak Usup ya. Ya, insya Allah. Tanyakan aja ini, benar nggak kejadian ini? Insya Allah saya dinyatakan benar. Atau cek nanti kepada teman-teman yang saya sebut tadi, Ardi misalnya, Ica, benar nggak? Pernah nggak kejadian? Ya pernah lah. Karena yang mengalami kita. Nah, oke, kita persingkat Pak ya. Ya. Ketika itu sudah dalam prosesnya sudah hampir menjadi Kabupaten Balangan, kan pusatnya itu di gedung MPR Pak ya. Oh, puncaknya itu. Itu dalam rangka mensahkan undang-undang. Ya. Undang-undang terbentuknya kabupaten, betul. Puncaknya di gedung DPR Jakarta. Nah, itu ada berapa orang Pak yang terlibat situ? Oh iya. Jadi gini ya, ketika prosesnya tadi selama 4 tahun tadi kan sampai pada satu titik puncak akan ada. Oh ya, belum. Sebentar Pak, saya potong. Dari 10 orang yang kata Bapak tadi itu kan paling ada cuma 3 orang kan ya yang analogi aja ya. Oke. Mas, ya analogi dari 10 orang kita anggap 10 orang, paling ada pembicaraan di warung. Ya, paling itu ada 3-4 orang yang masih tersisa yang masih optimis bakal berdirinya Kabupaten Balangan. Nah, Bapak merupakan bagian yang masih optimis. Saat itu ya. Kenapa? Apakah Bapak tidak takut juga ini ada dipolitisir atau dimanfaatkan oleh orang tertentu buat kepentingan pribadi dan golongan? Enggak, kalau kami gini, kami meyakini aja. Kita kan ibaratnya dipolitisir, ibarat betul dipolitisir, tapi kita tetap sudah berjuang kan? Kita optimis aja, insya Allah jadi terserah lah mau saya pernah satu kejadian begini. Tapi setelah terbentuknya Kabupaten Balangan, saya ini waktu itu termasuk pemuda yang lugu dan terlalu idealis gitu. Setelah terbentuk undang-undang Kabupaten Balangan, setelah dari Jakarta, saya termasuk orang yang ke Jakarta menghadiri sidang paripurna. Saya termasuk, kami itu dulu 60 orang naik kapal laut sampai di Surabaya, dari Surabaya naik bis lagi ke Jakarta, nginep di Surabaya. Maksudnya di Jakarta, waktu itu di Hotel AC. Saya masih ingat di Hotel AC. Baru kami menghadiri sidang DPR. Artinya tuduhan-tuduhan yang selama ini menuju kepada beberapa orang yang memanfaatkan pergerakan PPKB, mempolitisir gerakan PPKB itu dianggap ya sudahlah gitu Pak. Ya. Kalau ya memang tujuan dari terbentuknya Kabupaten Balangan itu ada kepentingan kan? Pasti ada unsur politisnya kan? Iya. Kalau tidak ada unsur politis ya tidak bakal jadi Kabupaten Balangan. Ini cerita tapi ini sejarah saja, udah 23 tahun ya. Karena ada peran-peran orang politisi kan di betul situ. Politisnya gini. Iya. Saya kan PNS saat itu. Tugas diparingin, ngambil gaji dia muntai. Setiap bulan saya ngambil gaji dia muntai saat itu. Saat itu saya masih bisa buktikan, tulisannya masih ada, saya pegang. Di sebuah dinding ada tertulis himbauan bagi masyarakat. Kami kita warga masyarakat bawah menolak berdirinya Kabupaten Balangan. Tertanda, ada tanda-tandanya masih ada. Saya punya, pegang. Oh, masih ada Pak? Masih saya pegang. Selebarannya masih ada, saya pegang. Saya ambil, saya simpan, saya ceritakan. Artinya ini kan politik, keputusan politik. Ada yang menolak, ada yang menerima. Bagi Amuntai saat itu tentu menolak. Iya. Kenapa menolak? Karena ini kan kehilangan. Nah, ada lagi salah satu kejadian, dan ini kalau tidak salah berapa tahun ya? Salah satu trik supaya Kabupaten Balangan jadi Pak Yudi, maka ada pembicaraan di balik layar, hasil tambang dibagi. Oh, bergening, betul. Saat itu tahun pertama berdirinya Kabupaten Balangan 50-50. 50 Amuntai. Supaya Amuntai mengizinkan. Iya, betul. 50 Balangan. Rasanya periode berapa tahun setelah periode kedua bergeser 60-40 sampai 75-25 sampai zero. Seperti itu. Makanya ya wajar HSU akhirnya menolak. HSU menolak memang.
Karena kurang. Saat itu saya sebagai HPB pernah juga menulis di koran Bipos. Waktu itu kan namanya kolom pembaca ya. Yeah. Saya pernah perang opini juga dengan kawan-kawan di sana. Saya megang masih ada. Ada salah satu organisasi juga di. Ini kan cerita aja ya, tidak untuk menimbulkan friksi, bukan. Jadi dulu perang opini itu pernah melalui ada. koran, Mbak. Pernah ada. Kalau sekarang itu kan melalui kolom komentar. Pernah ada. Nah, itu dilakukan orang muda. Iya, saya bagian yang menulis. Saya masih ada tulisan saya ada. Tulisan orang ada. Keren-keren itu, Pak. Nah, masih ada. Makanya kalau suatu saat pameran saya tampilkan foto kan di koran terbit. Saya clipping kan, ada tulisannya yang menolak, yang ini ada. Saya juga ada yang menulis itu. Dan yang melawan itu tuh Bapak aja ya nulis opini itu ya? Atau ada yang ya, lain mungkin juga? Kawan-kawan tidak sebenarnya membela tapi tidak dalam bentuk. Saya dulu masih ingat tulisan itu. Kabupaten Balangan di ambang pintu. Saya pernah ada tulisannya. Masih ada saya sebenarnya. Gimana respon dari warga HSU? Nggak tahu kita kan, karena kan tulisannya di Bipos kan. Tapi ada yang membalas tulisannya lagi nggak? Nggak ada. Oh, Atau saya kan kita dulu kan tidak secepat ini kan, secepat berita tuh kan. Bipos tuh nanti kalau Bipos pertama kali itu datang nanti jam 10 baru datang ke Paringin itu dari Banjar ngirim. Nanti di tempat Pak Yulia dulu kan dititip ke situ baru dibagi yang berlangganan. Jadi secara tidak langsung Bipos ini juga berperan, Mbak ya? Media cetak, Pak ya, berperan dalam pendirian Kabupaten Balangan. Iya, wartawannya Haikal. Aku masih ingat Haikal, aku waktu itu kenal sama Pak Haikal. Nggak tahu lah sebenarnya udah. Aku dengar sekarang dia jadi pegawai negeri dan menjadi pejabat juga di HST. Kalau ketemu cerita aja pasti ingat ya. Haikal dulu wartawan Bipos. Itu Pak. Kan dalam penuntutan itu ada aksi unjuk rasa nggak Pak ke HSU, Pak? Ada. Nah itu tidak terjadi bentrok ya? Tidak. Karena kan ada warga HSU yang menolak juga kan? Jadi gini, kita waktu menyampaikan usulan itu ke DPRD. Bukan demo, secara bukan resmi, karena ya? tapi diiringi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Ke DPRD. Aksi penolakan yang enggak seperti itu sih. Cuman secara politik kan mereka bergerak juga sebenarnya kan. Cuman maksudnya secara personality yang penolakan tapi secara kelembagaan, nah ini juga secara kelembagaan akhirnya DPRD HRSU menyetujui ada SK-nya. Akhirnya menyetujui. Tentu dengan dilakukan mungkin para senior tadi yang melobi kan, tokoh-tokoh politiknya. Nah itu kan ada peran politik juga kan di situ. Iya. Nah, tidak bisa kita pungkiri. Setelah itu yang saya bicarakan tadi di balik layar setelah diterbitkan, lalu ada rekomendasi dari pemerintah. HSU juga merekomendasikan agar meneruskan usulan Kabupaten Balangan. Jadi tahapannya masyarakat ngusul ke DPRD memberikan statement atau pernyataan mendukung, disampaikan kepada Bupati HSU saat itu, lalu Bupati menindaklanjuti dan mengirim datanya ke provinsi, ke gubernur gitu. Nah, di proses gubernur pun kita pernah juga melakukan pernyataan sikap pertemuan di DPRD provinsi. Waktu itu hadir tokoh-tokoh. Saat itu gubernurnya Pak Syahrir Dahlan. Nah, pada saat pertemuan dengan DPRD di Banjarmasin saat itu, yang memberikan pernyataan diwakili oleh satu almarhum Pak Maki sebagai sesepuh dari unsur yang ini kan, dari alim ulama Pak Ahmad Maki, Pak ya? Ahmad Maki, Pak Ahmad Maki. Pak Kiai Haji Ahmad Maki kan? Betul. Nah, karena beliau tuh ada ikatan sejarah di sini karena beliau pernah tugas di sini kan. Iya. Nah, kemudian Pak Husin Aparin selaku alim ulama memberikan statement pernyataan di semua anggota DPRD. Dan yang ketiga adalah kita sendiri saat itu selaku orang muda, selaku Himpunan Pemuda Balangan menyampaikan dukungan lah, minta dukung lah kepada provinsi supaya meneruskan tuntutan ini. Dan setelah itu ya prosesnya panjang lah ya. Setuju mereka, disetujui oleh gubernur,
Setelah itu sampai ke pusat. Sebentar Pak, gubernurnya kan Pak Syahril Darham. Betul. Beliau kan orang HSO. Betul. Nah, secara emosional beliau ini langsung menyetujui atau ada? Makanya tadi ini podcast ini kan sebenarnya ini cerita ya, tapi cerita itu karena yang kalau itu memang saya tidak mengalami ya. Yang saya ceritakan tadi itu mengalami. Kalau yang saya tidak mengalami tapi dengar cerita langsung. Yeah. Memang beban moral beliau karena secara emosional beliau orang Muntai kan. Yeah. Tetapi secara apa namanya? Sejarah prestasi gubernur. Ya, gubernur ya gimana lah gitu. Tentu nggak tahu lah kita. Cuman saya dengar mungkin ada intrik juga di dalam kan. Saya tidak tahu persis. Tapi tidak mudah loh memutuskan atau meneruskan itu. Pasti ada lobby-lobby lah. Kira-kira gitu. Dan mungkin dari sudut pandang beliau ya, mungkin makanya tadi kita ya. Kalau mau menulis sejarah lagi, yang pelakunya yang melobi atau yang ngomong langsung itu kan dulu Pak Ahmad, Pak Maki, Pak Bardi, Pak Arsad, Pak Husina Parin. Ini yang approach ke gubernur. Nah, beliau yang tahu pembicaraan apa itu. Iya. Ini kalau saya ya di posisi Pak Syahril Darham ya. Wah, ini sebuah sejarah kalau nyetep berdirinya Kabupaten Balangan di era pemerintahan saya kan. Sejarah betul. Ya. Sejarah dalam artian bagi Balangan itu pahlawan. Iya. Ya. Dan memang saat itu berbarengan dengan Tanah Bumbu ya. Betul. Persis perjuangannya persis berbarengan atau kira-kira ya. Pendiriannya dibarengkan. Kira-kira iya sama. Tapi persis ya. Hanya saja SK-nya bareng kan. Saat itu ada beberapa kabupaten loh yang didirikan untuk Kalimantan Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu dan Balangan. Tapi PPKB Balangan pernah komunikasi nggak Pak sama Tanah Bumbu? Ada, sering. Teman-teman PPKB sering. Sering curhat. Seringnya gitu. Begini. Sering diskusi. Sering kan, ya kita ini dari sentuhan dari sisi lain ya. Yang namanya pejuang. Yeah. Itu setelah berhasil menuntut tuh pasti kan tidak pelaku utama lagi kan dalam meneruskan estafet kelanjutannya itu. Kita lihat sejarah ya. 45 perjuangan para pejuangnya kan sudah meninggal. Sampai meninggal kan tergantung ya kemampuan orang tadi. Iya. Katakanlah gini ya, kita bicara buah ya, buah hasil. Bagi yang tidak pegawai negeri saat itu tidak menjadi apa-apa, dia tidak bisa jadi apa-apa kan? Iya betul. Kalau saya kebetulan saat itu pegawai negeri, ya otomatis lah dapat jabatan. Gitu. Karena memang apa karir karena di pemerintahan, nah, kawan-kawan kan seiring waktu lah itu. Nah, maksud saya gini, hal-hal seperti itu manusiawi kan? Yeah. Bahasanya ini kan, tadi bicara buah. Nah, ketika hal-hal yang onak-onak tadi kan sesama panitia baik di Tanah Bumbu maupun kadang-kadang kontak mereka. Seperti itu maksudnya. Kalau dalam proses perjuangan sering komunikasi nggak Pak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah Pak. Itu saya nggak tahu ya. Tapi tahu lah kalau senior itu nggak, saya nggak tahu. Kan karena susah alat komunikasi nggak ada telepon, nggak ada 99 itu rasanya nggak ada. Tapi paripurnanya di MPR itu dibarengkan atau pisah Pak? Dengan bareng se-Indonesia. Tanah Bumbu. Se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Ada saat itu saya lupa ada beberapa lah. Kan bukan Kalimantan Selatan 2 tadi. Di provinsi lain mungkin ada juga. Seperti itu. Tapi SK-nya untuk Kalimantan Selatan 2 kabupaten tadi. 2 kabupaten. Ya? Nah, jadi prosesnya kenapa ya? Kenapa kita 8 April? Padahal sidang DPRD itu bulan Februari. Kan gitu. Kenapa? Kan gitu. 8 Februari 2003 itu diketok lah undang-undang berdirinya. Waktu itu kan ada kebingungan kita mau yang mana nih, sepakat yang mana nih. Nah, setelah undang-undang disahkan untuk mengisi pemerintahan ditunjuklah yang namanya PJ Bupati. Ya. PJ Bupati pertama adalah Pak Arsad, dilantik tanggal 8 April. Jadi dianggaplah hari lahir Kabupaten Balangan 8 April. Oh, begitu. Kalau bicara undang-undang, lihat aja undang-undang, bukan bulan April tetapi bulan Februari. Tanggal 23 mungkin ya. 23 Februari. Iya, mungkin. Ya. Kalau dari undang-undangnya itu. Iya.
Cuma di 8 April itu pelantikan PJ Pelantikan Bupati. PJ Bupati berbarengan dengan PBJ Tanah Bumbu. Di Tanah Bumbu itu PJ-nya adalah Pak Jairul Arsa. Tetapi ternyata kesepakatannya sama. Sehingga hari lahir Kabupaten Tanah Bumbu dan hari lahir Kabupaten Belangan sama 8 April. Karena akhirnya dua kabupaten ini sepakat gitu ya. Kelahiran di kira-kira sama April. Kan hari berdirinya kabupaten itu kan startnya setelah pemerintahan ada kan. Startnya sejak dilantik kan. Nah, dianggapnya seperti itu. Seperti itu. Persepsinya. Gitu. Saat di Balangan dilantik tidak ada infrastruktur apa-apa di sini. Tidak ada. Jadi bagaimana cara menjalankan pemerintahan? Nah ini lagi peran HSU besar. Peran HSU besar. Pak Fahrudin almarhum besar. Bupati Pak. Bupati. Maka pegawai-pegawai yang ada di SU diminta pindah ke Balangan. Dipaksa. Setengah dipaksa. Awal-awal dipaksa mereka. Iya. Jadi disiapkan bis, disiapkan dulu maklumlah kan kabupaten baru, orang nggak mau kan. Nah, setelah jalan sekarang menikmati kan. Nah, intinya di awal-awal seperti itu. Yang pertama pindah itu Sekda Pasar Ibulah. Pak Gunawan, orang Amuntai Bahari, Ibu Mena almarhum nih. Siapa lagi ya? Dari Barabaya itu Pak Jafar Said, Hasmi. Pertama-tama orang pemerintahan. Pak Haris Maki katanya juga Pak ya, dari Tanjung. Itu rasanya bukan gelombang pertama apa? Saya lupa ya. Apa gelombang pertama apa enggak? Saya lupa. Atau termasuk gelombang pertama? Saya lupa itu. Karena beliau itu memang termasuk awal, tapi kepala pendapatan dulu. Kalau saya itu masih staf, staf kita. Saat itu kalau sudah berjalan seiring waktu. Saya sekcam, sekretaris camat dulu seiring waktu. Paringin Pak? Iya. Jadi ibaratnya pemerintahan di kecamatan Paringin ini ya, yang mengawal berdirinya kebetulan otomatis almarhum Pak Sumi ini camatnya. Iya, otomatis. Dan pernah waktu rasanya kalau tidak salah waktu pelantikan Tanah Bumbu, rasanya pelantikan tuh ada sebuah acara, kita hadir di sana kami. Orang-orang Balangan tuh menginap di rumah kakak beliau karena kakak beliau dulu Batu Licin termasuk tokoh. Nginap dulu di situ. Iya. Nah, jadi kenapa saya cerita ini ya mungkin tidak tertulis dalam sejarah dan sekali lagi mohon maaf ini versi yang saya ketahui. Dari sudut pandang Bapak. Dari sudut pandang saya bisa jadi tidak sama, tidak lain dan ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapa-siapa. Tidak bermaksud ini sudut pandang saya saat itu saya menilai. Dan seperti itu. Ya, kami juga kan dari radio Pak ya. Juga menginginkan hal itu, Pak. Bisa jadi sudut pandang saya salah loh. Tidak jadi masalah kan karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing kan. Tapi yang jelas Bapak adalah pelaku hidup saat itu kan. Itulah yang saya alami. Jadi gini, kalau kita menilai sebuah kejadian, kan ini, katakanlah kita berdua atau bertiga melihat sebuah kejadian, selesai kan? Kita lihat saat itu kejadian, nanti kita begitu berbicara di 5 tahun kemudian, beda-beda. Sudut pandang beda. Saat itu sampean di posisi apa? Iya. Karena dari sudut pandang seperti itulah. Jadi saat itu saya melihat seperti itu. Mungkin teman lain yang sama dengan saya saat itu memandang kejadian yang sama bisa jadi berbeda. Jadi saya tidak ingin berdiskreditkan, tapi sudut pandangnya seperti itu. Tapi yang jelas berdirinya Kabupaten Balangan tidak semulus SK yang dikeluarkan langsung terbit. Intriknya banyak gitu loh. Dan dinamika ini ya itu pastilah di kejadian apapun yang enaknya gini, yang enaknya contoh acara pengantenan itu enaknya kan disandingkan. Iya. Tetapi intrik pada saat prosesi perkawinan mulai mengolah mengawah, membentuk panitia pengawahan, ini macam-macam nih. Belum lagi perjalanan mencari duitnya. Itu seperti itu. Anunya gambaran umumnya. Jadi iya kan? Iya. Oke Bapak Rahmadius nih, terima kasih nih sudah bersedia untuk berhadir di studio podcast kita. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak Rahmadi bisa berhadir di ruangan ini sebagai orang yang lain. Orang siapa misalnya? Sebagai jabatan yang lain. Memang saat ini kapasitasnya saya kan tadi kan susah saya bicara sebagai orang PPKB. Iya.
Kalau saya ini kan status saya kan kepala Bapurida kan. Nah, itu nanti maksudnya gitu. Boleh kalau sebagai kepala Bapurida boleh juga. Karena ini berjalan lurus, Pak, dengan cita-cita dari Bapak kemarin itu sebagai panitia penuntutan dengan sekarang posisi Bapak di saya sambungkan ya. Badan perencanaan. Saya termasuk, betul. Saya sangat berterima kasih juga Pak Bupati ini. Karena kami dengan Pak Bupati itu termasuk orang Balangan, kan beliau orang Balangan, ngerti betul nih keadaan Balangan. Yeah. Karena beliau pun pada saat proses Kabupaten Balangan, beliau ada juga di sini kan. Beliau hadir, beliau ada. Jadi ketika beliau jadi Bupati, lalu saya menjadi kepala Bapurida, artinya kan semestri keinginan beliau dan kami ini nyambung gitu loh. Berjalan lurus, Pak ya. Ya, gitu, betul sekali. Oke, baik Bapak Rahmadi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudahan kedepannya Kabupaten Balangan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Demikian para pemirsa dan pendengar podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi dengan narasumber yang sama lintas generasi PPKB. Sampai jumpa.